Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan ya. Terakhir kemarin kita sudah mencoba untuk menginstal software dari CorelDRAW X7 ya. Nah, untuk hari ini ya kita akan mencoba untuk menggunakan software CorelDRAW ya. Nah, langsung saja kita coba itu nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kita langsung saja mulai dari new document. Nah, dari dokumen ini nanti akan muncul dialog box create new dokumennya. Ya, di sini ada tulis nama, kalian bisa ganti nama filenya misalnya latihan 1 ya. Preset destination ini dibikin custom saja. Kemudian size-nya kita bikin 4. Kemudian untuk satuan units ini kalau saya bikinnya cm ya. Untuk posisi kertas itu ada portrait, ada landscape ya. Untuk sementara kita bikin yang portrait saja. Number of page-nya itu 1. Primary color mode itu CMYK ya. Kemudian rendering resolution-nya itu 300 dpi ya. Untuk yang lain ini sepertinya tidak perlu kita ganti. Kalau sudah silahkan di OK kan ya. Nah, maka inilah lembaran kerja ukuran kertas A4 ya pada CorelDRAW. Nah, jadi kita akan coba pelajari dulu bagian-bagian basic ya, bagian-bagian dasar dari CorelDRAW X7 ini ya. Nah, di tampilan sini ya harusnya kan sudah tahu di sini ada untuk membuat dokumen baru, kemudian membuka dokumen yang sudah pernah dibuat ya. Kemudian di bawah sini ada info untuk ukuran kertas, kalian bisa langsung ganti lagi. Di sini misalnya mau ganti jadi A5 ya, maka otomatis dia akan berubah ya. Bisa saya 4, kemudian ukuran kertasnya juga bisa diubah ya, custom. Kemudian misalnya kalau tadi sudah terlanjur bikin landscape, ini kalian bisa ubah lagi di sini jadi portrait ya. Nah, kemudian di sini ada apply page ya. Misalnya mau kalian aplikasikan ke halaman ini saja atau di semua halaman ya. Kalau ini kan halamannya baru 1 ya. Di sini bisa langsung kalian tambahkan. Di sini ada tanda plus gitu ya, plus gambar halaman. Ini bisa langsung kalian klik nanti jadi page 2, klik lagi jadi page 3, klik lagi jadi page 4 dan seterusnya ya. Ini juga bisa kalian ganti namanya, misalnya di sini kalau kalian mau bikin majalah atau flyer atau brosur gitu ya. Nah, kalau kalian bikin majalah di sini bisa saja rename page namanya jadi misalnya halaman gitu ya. Nanti dia berubah ya, bisa langsung kalian ganti namanya. Nah, kemudian ini untuk ukuran ya, ini ukuran nggak perlu kita ganti. Nah, langsung saja kita ke bagian tools ya. Kalau di bagian tools kita mulai dulu dari pick tool. Kalau pick tool ini untuk seleksi ya, untuk seleksi objeknya ya. Kalau kalian lihat di sini di tools ini ada yang toolsnya ada tanda segitiga panah hitam ya di sudut kanannya. Itu berarti ada jenisnya lagi ya, ada jenis toolsnya lagi ya. Caranya itu bisa kalian klik tahan, klik kiri ya, klik kiri kalian tahan, nanti dia akan muncul pilihannya lagi ya. Nah, kalau sini ada pick, ada freehand pick, ada free transform ya. Kalau kita pakainya biasanya yang pick saja ya. Kemudian di bawah sini ada shape tool ya. Shape tool sini ada banyak ya, ada shape, ada smooth, ada smear, clear, attract, ripple, smudge, roughen ya. Kalau kita nanti juga banyak akan menggunakan yang shape ya. Ini harus ada garisnya dulu, nanti kita coba. Langsung saja kita tes. Di sini kita coba gambar 2 point line ya, kita akan membuat sebuah garis seperti ini. Kemudian kita menggunakan shape tool tadi ya, kita klik, kemudian kita bisa menambahkan lekukan garis ya, seperti ini. Misalnya kalian klik 2 kali, nah sampai dia menjadi sebuah kotak hitam nanti di tengah sini.
ini bisa kalian tarik menjadi sebuah sudut ya, atau bisa menjadi sebuah lekukan ya. Kalau saya undo dulu, nah ini bisa menjadi sebuah lekukan yang lentur ya. Kalian lihat di sebelah sini ada convert to curve ya. Nah dia akan menjadi melengkung gitu ya garisnya. Nah sekarang kita coba, kalau sudah terbuat satu titik di tengah sini, kita klik di sini yang convert to curve. Nah nanti dia akan terbuat dua sudut lekukan di sini. Ini bisa kita tarik, nah seperti ini, dan di sisi satu lagi seperti ini, atau kemudian ke sana. Nah ini dia fungsi dari convert to curve tadi ya, menggunakan shape tool, yang ini shape tool ya. Nah ini saya hapus lagi. Nah di shape tool tadi itu masih ada banyak, ini bisa kalian coba sendiri ya, kalian coba fungsinya bagaimana. Nah kemudian ada crop tool ya. Crop tool ya, ini hampir sama dengan knife juga ya, dia fungsinya untuk memotong ya. Misalnya saya bikin saja dulu di sini sebuah lingkaran, kemudian saya crop ya. Nah di sini yang akan disimpan adalah yang bagian di dalam kotak ya, yang di dalam kotak yang akan disimpan. Berarti yang seleksi di luar kotak ini dia akan dibuang ya, atau dihapus. Nah sekarang kalau sudah terbuat seperti ini, kalau kita enter ya, nah maka otomatis bagian luar yang tidak diseleksi akan dibuang ya. Nah itu dia crop tool. Nah untuk zoom ya, ini shortcutnya Z. Kalau saya sih biasanya pakai yang scroll saja, scroll dari mouse ya. Yang scroll up dia zoom in, scroll down dia zoom out ya. Untuk ini pen yang menggunakan shortcut H untuk menggeser halaman kerja ya. Kalau di Photoshop itu menggunakan spasi ya, kalau di Corel itu menggunakan tombol H ya. Nah kemudian tuh point line ya, di sini ada banyak garis yang bisa kalian gunakan ya. Untuk freehand ini biasanya tuh tanda tangan ya. Nah jadi bisa mengikuti gerak mouse ya, atau kalian bisa menggunakan pen tablet itu ya, bisa menggunakan ini ya untuk menggambar menggunakan garis ya. Kemudian to point line ini tadi ya, garis sejajar ya. Kalau untuk membuat sama, besar, atau sejajar itu bisa menggunakan tombol kontrol pada keyboard kalian ya. Kalau misalnya saya nggak pakai tombol kontrol, ini kan nggak tahu ya ini lurus apa nggak sih ya. Tapi kalau kalian tahan kontrol pada keyboard ya, kalian klik terus tahan, nah ini udah pasti lurus ya. Atau sana tahan kontrol, dia akan langsung otomatis mencari sudut ya, mencari sudut atau sejajar ya. Nah bisa seperti ini, nah dia tidak akan miring sedikit, misalnya seperti ini kalau nggak pakai kontrol ya. Nah ini nggak tahu nih seberapa derajat, misalnya saya pikir di sini sebenarnya nggak lurus ini kan. Nah kalau pakai tombol kontrol itu dia akan sejajar ya. Begitu juga dengan objek lainnya, misalnya lingkaran ya. Lingkaran ya, misalnya kalian gini ya, kalau gini kan terlalu lonjong gitu ya. Kalau kalian mau benar-benar bulat yang sama besar, itu menggunakan tombol kontrol di keyboard, tahan, kemudian kalian tarik. Nah itu sudah pasti sama besar ya. Nah kalian bisa lihat ukurannya di sini ya, 164 ya dan 164 ya. Di sini ukuran unitnya milimeter ya. Nah sama juga untuk yang persegi, misalnya ya di sini rectangle tool. Kalau kalian seperti ini kan
persegi panjang. Bagaimana aku mau gambar persegi? Ya, tinggal tekan kontrol, tarik. Nah, ini pasti sama besar ya. 90,5 kali 90,5 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Tadi ada 2.9 Bezier, ini coba dulu karena masing-masing coba di rumah. Nah, kemudian di sini ada using ini artistic media tool ya. Jadi bisa membuat sebuah seperti lukisan ya. Kalau saya tarik, nah seperti ini ya. Dan ini ada jenisnya juga. Ini seperti gambar alis ya. Kemudian jenis-jenis bentuknya ini bisa kalian ganti. Di sini ada yang model brush ya. Ada yang seperti ya, bisa kalian ganti. Kemudian ada yang mode kaligrafi misalnya seperti ini. Nah, kemudian ada yang scroll objects, ada yang seperti ini. Nah, banyak sekali ya. Ini ya bisa kalian coba-coba sendiri lah ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian music, udah gambar biola gitu ya. Nah, itu dia menggunakan artistic media tool ya. Nah, rectangle tool tadi sudah saya coba ya, untuk membuat persegi atau persegi panjang. Kemudian ellipse ya, mau bikin lingkaran atau lonjong bisa juga. Kemudian ada polygon tool ya. Di polygon tool ini ada banyak lagi, bisa mau bikin bintang ya, atau polygon itu segi 5 ya. Nah, kemudian ada masih banyak, ada spiral juga ya, dan masih banyak lagi yang bisa kalian coba. Dan kemudian di sini ada teks ya. Teks di sini bisa kalian klik saja kemudian ketik ya. Nah, misalnya seperti itu. Untuk jenis fontnya kalian bisa ganti di atas ya. Kalian bisa langsung lihat previewnya di bawah ya. Untuk ukuran juga bisa diganti. Nah, untuk teks ini ya, untuk teks itu bisa ada dua pemakaian penggunaannya. Bisa menggunakan satu kali klik atau bisa menggunakan blok. Kalian blok seperti ini, kemudian kalian ketik ya. Biasanya ini digunakan dalam bentuk paragraf atau bacaan ya. Jadi kalau misalnya saya ketik di sini, saya bisa enter ya. Nah, misalnya seperti itu, maka dia akan kelihatan sejajar ya kalau kalian mengetik dalam baris yang cukup banyak ya. Jadi ini nanti penulisannya akan lebih rapi ya untuk baris yang banyak nih ya. Nah, kemudian di sini ada parallel dimension, ada horizontal vertical dimension ya. Ini harus ada objeknya dulu, nanti baru bisa dicoba ya. Nah, itu nanti kalau ada latihannya ya. Kemudian ada transparency tool, kemudian eyedropper, ada interactive fill ya. Interactive fill ini nanti kalau ada objeknya juga ya. Ada smart fill tool ya. Untuk penggunaan warna cukup sederhana ya. Nah, kalian misalnya bikin sebuah persegi, di sini ada sebelah kanan, paling kanan sini ada pilihan warna ya. Untuk memilih warna pada objek ya, kalian bisa langsung klik kiri ya. Misalnya mau warna kuning, langsung klik saja ya. Kemudian kalian bisa langsung memilih warna pada garis objek tersebut ya. Caranya tinggal klik kanan ya. Mungkin nggak kelihatan warnanya ya,
karena mungkin kurang tebal ya, saya coba tebalkan mungkin. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mau ganti warna objek itu menggunakan klik kiri, untuk mengganti warna garis itu menggunakan klik kanan ya. Nah itu sederhana dalam penggunaan CorelDRAW ya. Nah untuk tools yang lain saya rasa kalian boleh coba dulu ya, coba dulu penggunaannya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam model latihan ya. Oke, jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.